itnain qad yakunu, kadang ada terjadi mabdu'an diawali bilia dengan ya. Kan? Antum lihat tuh di contoh tusafironi, yusafironi. Berarti yang ada alif nun di akhir bisa awalnya ya. Iya kan? Bisa awalnya ya. Untuk apa ya? Lidalalati alal ghaibah. Untuk menunjukkan atas ghaibah. Atas orang ketiga. Ya kan dia. Kalau di awal oleh ya, maka artinya dia. Kama fil misalil awwali, sebagaimana di contoh yang pertama. Wa qad yakunu, dan kadang ada mabdu'an diawali bitta dengan ta. Lidalalati alal kitab. Untuk menunjukkan atas kitab. Orang yang diajak bicara. Kama fil misalil tsani, sebagaimana pada contoh yang kedua, intinya yang belum mau sampaikan adalah kalau ditambahkan alif dan nun, ya dan nun, maka awalnya bisa ya, bisa. Itu yang belum katakan. Paham ya? Nah itu kalau alif. Sekarang kita lanjut lagi, ya, yang belum sebutkan setelahnya juga. Iya. Wa ammal musnadu ila alifil itnaini. Adapun yang disandarkan kepada alif itnaini. Aliful itnataini. Itnataini ini ya, dua perempuan. Kalau tadi itnain, dua laki-laki. Ini itnatain, dua perempuan. Nah, maka contoh al-hindani tusafironi godan. Sama kan? Bedanya adalah kemarin untuk laki-laki. Kalau ini untuk perempuan. Sama. Ini tusafironi yang menjadi poin kita. Marfu. Tanda rupanya apa? Subutun nun. Lihat mana contoh lain. Antuma ya hindani tusafironi godan. Sama juga. Cuman bedanya bisa bermakna dia, bisa bermakna kamu. Seperti yang sebelumnya. Tusafironi fil mithalaini, maka tusafironi pada dua contoh fi'ilun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari yang dirofa bitubutin nuni dengan tetapnya nun, wal alifu fa'ilun, dan alif sebagai fa'il, wal alifu fa'ilun, dan alif sebagai fa'il, mabniun ala sukuni, tetap di atas sukun, fi mahalli raf'in, berada dalam kedudukan rafa. Mudah sekali ini. Terus belum ingatkan lagi wa minhu ta'lamu, dari contoh ini kamu mengetahui annal fi'lal mudhari al musnada. Ini kan kalimat paragraf berulang, nah? Sama semua kedudukan i'rabnya dengan sebelumnya. Bahasanya fi'il mudhari yang disandarkan ila alifil itnataini, kepada alif yang menunjukkan dua perempuan. La yakunu mabdu'an illa bitta'i, tidak akan diawali kecuali dengan ta. Tidak akan diawali kecuali dengan ta. Jadi beda untuk laki-laki ya. Kalau untuk laki-laki bisa awalnya ta, bisa awalnya siapa? Ya. Kalau untuk perempuan masih ta awal. Dia perempuan ta, dia perempuan, kamu perempuan ta. Paham kan? Beda kalau laki-laki dibedakan. Kalau dia, ya. Kalau kamu, itu ilmu yang mau boleh sampaikan. Ya. Ini sebenarnya sudah tidak fokus ya. Karena fokusnya itu adalah alamatnya. Jadi penulis ini sebenarnya keluar dari fokus. Maka yang di sini belum masuk dalam pembahasan sorof, bukan nahwu. Kan urusan sorof itu di awalnya. Urusan nahwu kan apa? Di akhir. Makanya pensyarah yang lain tidak sebutkan seperti penulis di sini. Karena kan fokus kita adalah kalau af'alul khamsah alamatnya pasti tetapnya nun, kalau rofa. Sebenarnya itu, tapi di sini belum keluar dari fokus. Ya biasa namanya orang punya banyak ilmu bahasanya, kadang saling menyeret itu, tidak tahan emosi untuk disampaikan. Ada paham kan? Jadi kadang tidak tahan untuk disampaikan. Ya, jadi di sini juga ini lihat
Ini hanya tambahan saja. Wa minhu ta'lam. Darinya kamu tahu. Annal fi'il al-mudhari al-musnada ila alif litnatain. Bahasanya fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif menunjukkan dua perempuan. La yakunu mabdu'an illa bitta. Tidak akan diawali kecuali dengan ta. Lidalalati ala. Untuk menunjukkan atas ta'ni fil fa'ili perempuannya pelakunya. Bahwa alifnya itu adalah yang dimaksudkan perempuan. Sawa'un akana ghaiban, sama saja apakah dia untuk gaib orang ketiga. Untuk orang ketiga, kal mithalil awwali, seperti contoh yang pertama, am kana hadiran, atau hadir orang kedua. Gaib artinya orang ketiga, tidak ada di hadapan. Hadir orang yang hadir di hadapan kita. Jadi sama saja apakah dia bermakna gaib atau bermakna hadir, sama-sama diawali ta. Mukhataban, diajak bicara, kan misalipani, seperti contoh yang kedua. Wa ammal musnadu ila wawil jamaah. Sekarang kita keluar ke waw. Wa ammal musnadu ila wawil jamaati. Adapun yang disandarkan kepada waw jamaah. Tanah, maka contoh. Ar-rijalul mukhlisuna humul ladina yakumuna biwajibihim. Ini juga contoh panjang sekali. Padahal intinya yang mana ini? Dari contoh ini, ar-rijalu al-mukhlisuna humul ladina yakumuna biwajibihim. Mana syahidnya? Yakumuna. Jadi itu saja. Makanya di penulis yang lain, yakumuna saja. Enggak usah dipanjang-panjangkan begitu. Karena yang diinginkan adalah mengenal af'alul khamsah saja. Ya, tapi kita bisa ambil pengalaman dari sini adalah dengan paragraf panjang. Oh, jadi ini af'alul khamsah marfu kalau ada nunnya. Af'alul khamsah marfu kalau ada apanya? Ini nunnya. Warna contoh lain, antum ya qaumi takumuna biwajibikum. Mana itu? Takumuna. Berarti bisa juga awalnya ya, bisa juga siapa? Ta. Fayakumuna, maka yakumuna. Wa mithluhu, dan semisal dengannya yakumuna. Semisal dengannya adalah yakumuna. Sama takumuna fi'ilun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya subutun nuni, tetapnya nun. Wa wawul jama'ati fa'ilun. Sementara waw jamaah di sini sebagai apa? Fa'il. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, tetap di atas sukun tapi berada dalam kedudukan rofa. Nah, fa'il, jadi wawunya fa'il, yang menjadi tanda i'rabnya apa? Nun. Beda kalau jama' mudzakkar salim, wawunya alamat i'rab, nunnya pengganti tanwin kalau itu mufrad. Ini beda, kalau ini fi'il. Nun bukan pengganti tanwin, nun tanda i'rabnya. Wawunya sebagai apa? Fa'il, bukan tanda i'rab. Itu bedanya. Iya. Wa minhu ta'lamu, darinya juga kamu mengetahui. Annal fi'ilal mudhari'a, bahwasannya fi'il mudhari al-musnada ila hadhil wawi, yang disandarkan kepada waw ini. Yang disandarkan kepada waw ini. Qad yakunu mabdu'an bil ya'i, terkadang diawali oleh ya. Lidalalati alal ghaibati, untuk menunjukkan orang ketiga. Nah, jadi kalau ada pakai ya, mereka artinya mereka. Kama fil mithalil awwali, sebagaimana pada contoh yang pertama, wa qad yakunu mabdu'an bitta, dan terkadang diawali oleh ta. Lidalalati alal kitab, untuk menunjukkan atas orang yang diajak bicara. Karena kalau ta awalnya berarti kalian. Ini. Jadi kalau awalnya takumun, kalian berdiri. Kalau yakumun, mereka berdiri. Ya, jadi itu fungsinya itu. Jadi kalau tak kalian, kalau ya mereka. Itu nanti antum tahu di situ. Iya. Wa ammal musnadu ila ya'il muqatabah. Ini yang terakhir. Adapun disandarkan kepada ya muannatsatil muqatabah, perempuan yang diajak bicara. Karena maka contoh, anti ya Hindu ta'rifina wajibaki. Mana dia? Ta'rifina.
Fata'arifina fi'ilun mudhari'un marfu'un. Maka ta'arifina adalah fi'il mudhari yang dirofa. Wa alamat raf'ihi dan tanda rofanya sebutun nun, sama tetapnya nun. Wa ya'ul mu'annatil muqatabah, sementara ya mu'annatil muqatabah fa'ilun. Ini bedanya lagi dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim ya-nya itu tanda i'rab. Iya kan? Ya-nya tanda i'rab. Nunnya pengganti tanwin. Kalau ini ya-nya fa'il, nunnya alamat i'rab. Paham perbedaannya? Nah, itu perbedaannya. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Tetap di atas sukun, berada dalam kedudukan apa? Rafa. Terus beliau bilang ya, wala yakunul fi'ilul musnadu ila hadhil ya'i, dan tidak akan ada fi'il yang disandarkan kepada ya ini illa kecuali mabdu'an bitta, kecuali diawali oleh ta. Jadi kalau akhirnya adalah ya dan nun, pasti awalnya apa? Ta. Itu di buku dasar anak sudah kasih tahu antum. Pasti itu. Wahyadalatun ala ta'nitsil fa'ili, dan dia menunjukkan atas muannasnya fa'il. Paham ya? Fatalak watolak, maka tersimpulkan bagi kamu. Annal musnada ilal alifi, bahwasannya yang disandarkan kepada alif yakunu mabdu'an bitta au biliyah. Kalau alif disandarkan kepada alif, maka diawali oleh ta atau ya. Wal musnad ilal wawi, dan yang disandarkan kepada waw kadzalik seperti itu pula yakunu mabdu'an bitta au biliyah, bisa diawali oleh ta, bisa juga dengan ya. Wal musnadu ilal ya, sementara yang disandarkan kepada ya la yakunu, tidak akan ada terjadi mabdu'an illa bitta, diawali kecuali dengan ta. Itulah dibilang 5, karena kalau alif bisa 2, waw bisa 2, sementara ya 1, cuma ta. Berapa bentuknya berarti? 5. Selesai. Wa mithaluha, dan contohnya yakumani wa takumani, wa yakumuna wa takumuna wa takumina. Lihat, wa tusamma hadhil amthilati, dan dinamakan contoh-contoh ini al-af'alul khamsa. Jelas kan? Selesai. Dengan ini kita sudah tamat alamat rafa. Berikutnya kita akan masuk ke alamat nasab. Jadi sebelum kita baca sedikit alamat nasab, karena saya mau baca dulu matan supaya pekan depan kita lanjut langsung ke syarahnya. Alamat rafa supaya lengkap ada berapa? 4. Pertama, dhammah. Di mana tempatnya? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri. Jadi, alamat kedua untuk rafa. Waw, di mana tempatnya? 2 tempat, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Alamat ketiga, alif, di mana tempatnya? Isim mutsanna. Ini antum hafal perlu, karena tidak mungkin lancar baca kitab kalau tidak tahu ini tanda. Iya. Terus alamat ke berapa? Kelima, atau keempat? Keempat, apa itu? Subutun nun. Ini yang baru kita tamat. Di mana? Di af'alul khamsah, kata terakhirnya tadi. Di af'alul khamsah. Saya sekarang baca sedikit matan supaya kita langsung hafal nanti alamat nasab. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Qala, beliau berkata, walin nasbi khamsu alamatin. Untuk nasab 5 tanda. Untuk nasab 5 tanda. Al-fathatu, ini yang pertama, fathah. Dan ini pokok ya. Karena pengertian nasab itu
perubahan khusus tandanya fathah. Atau apa yang menggantikannya. Berarti alamat pertama siapa? Fathah. Wal alifu, ini alamat kedua. Oh, alif ada juga di nasab. Dia ada di rofa. Tapi nanti yang membedakan tempatnya. Karena beda tempatnya ketika rofa, beda tempatnya ketika nasab. Wal kasroh. Oh, ternyata tanda nasab juga adalah kasroh. Wal ya, iya. Oh, ya ada juga di rofa. Atau tidak ada? Iya, ada nggak di rofa? Tidak ada, berarti aman di sini. Berarti aman. Oh ya, tanda nasab juga ada. Rofa tidak ada. Wahab nun, tempat terakhir. Alamat terakhir kan dia ada 5. Penghilangan nun. Ya, pasti antum bisa terbayang. Terjadi penghilangannya di yang ada nunnya. Iya kan? Yang barusan kita tamat. Berarti antum bisa terbayang langsung. Inilah 5 tanda nasab. Jadi kalau kata dinasab tidak akan pernah keluar dari tanda ini. Makanya kata Muhyiddin, wa aqulu sakatakan. Ini mudah. Supaya besok langsung pertemuan berikutnya langsung tinggal rinci. Ini cuma berulang di matan. Yumkinuka, mungkin bagi kamu. Mungkin bagi kamu. Antahkuma, untuk tahkuma menghukumi alal kalimati atas sebuah kata, untuk menghukumi atas sebuah kata bi annaha bahwasanya dia mansubatun binasab jika wajatta kamu mendapati di akhiriha pada akhirnya alamatan satu tanda min khamsi alamatin dari 5 tanda. Jadi mungkin bagi kamu untuk menghukumi ini kata mansub kalau kamu dapati 1 tanda saja dari 5 tanda. Wahidatun minha asliyatun, salah satu darinya adalah tanda asal. Wahiyal fathatu, itulah fathah. Wa arba'un furu'un anha, dan 4 cabang darinya. 4 cabang darinya. Wahya, dan dia adalah alifu alif, wal kasrotu kasroh, wal ya'u ya, wahabun nun, dan penghilangan nun. Ini yang kita akan rinci tempatnya di pertemuan berikutnya. Adapun fathah di mana tempatnya, adapun kasroh di mana tempatnya. Paham ya? Dan tentunya kata-kata di sini tidak akan baru, cuma diganti saja. Dhamma diganti dengan fathah. Kosakatanya sama. Paham ya? Baik. Kita cukupkan dulu, Masya Allah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Seperti ada kata tadi yang samar. Tidak ada? Rata-rata kosakatanya berulang terus ya. Bahkan paragraf sebelumnya, di setelahnya berulang. Karena sama. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.